Di sebuah sirkuit Eropa yang dirahasiakan, suasana tenang mendadak pecah ketika mesin Yamaha M4 V4 dinyalakan. Ledakan suara pertama langsung menciptakan getaran yang membuat para teknisi Yamaha spontan menengok. Mereka tahu hari itu penting, tapi mereka tidak tahu seberapa penting sampai Toprak Razgatlioglu keluar dari pit lane. Ia tidak berjalan, ia melangkah seperti seseorang yang sedang memulai babak baru dalam hidupnya, penuh tekad, penuh dendam teknis terhadap dunia MotoGP yang dulu meragukannya. Dan ketika ia menurunkan visor helmnya, atmosfer berubah drastis. Pit lane tak lagi terasa seperti area kerja, itu berubah menjadi panggung duel antara manusia dan mesin. Dalam hitungan menit, Toprak sudah mencetak sektor braking yang bahkan kru Yamaha sebut sebagai di luar batas aman. Yang mengejutkan bukan hanya kecepatan, tetapi bagaimana motor tetap stabil meski ia mengerem pada titik yang mestinya membuat motor goyang. Dunia seolah berkata, Toprak sudah tiba. Sesi private test ini bukan sekadar percobaan motor baru. Ini adalah eksperimen besar Yamaha dalam menyatukan dua dunia yang selama ini dianggap tidak kompatibel. Filosofi halus M1 dengan agresi ekstrim Toprak. Para teknisi awalnya pesimis, berpikir gaya flamboyan ala Superbike tidak cocok dengan karakter prototipe MotoGP. Namun, lap pertama sudah mencabut keraguan itu. Pada fast entry corner, Toprak bukan sekadar masuk cepat, ia seperti melemparkan motor ke tikungan dan membiarkannya menemukan stabilitas sendiri. Namun, entah bagaimana, semuanya terkendali. Telemetri menunjukkan perubahan signifikan, tekanan remnya lebih tinggi, sudut kemiringannya lebih ekstrim, dan kestabilan motornya tetap dalam level aman. Satu teknisi bahkan bergumam, ini bukan data manusia biasa, ini semacam cheat code bawaan. Yamaha telah menghabiskan bertahun-tahun mencari rider yang bisa menambah variabel baru dalam pengembangan motor. Hari itu, mereka menemukannya. Jack Miller yang akan menjadi rekan setim Toprak di Pramac Yamaha berdiri di pit wall dengan wajah campuran bingung dan kagum. Ia pernah melihat data pembalap hebat, Marquez, Quartararo, bahkan Lorenzo. Tapi yang dilihatnya saat itu membuatnya mengernyit seperti sedang menonton sesuatu yang mustahil. Dia ngerem kayak orang yang motornya nggak bisa jatuh, ujarnya pelan. Miller paham benar betapa sulitnya menjinakkan mesin prototipe baru yang masih penuh sifat liar. Namun Toprak melakukannya dengan gaya santai seolah sudah bertahun-tahun mengendarai motor itu. Bagi Miller, ini bukan hanya bukti kemampuan Toprak, tetapi juga sinyal bagi proyek Yamaha bahwa tahun 2026 bukan sekadar eksperimen, ini awal dari revolusi. Miller secara terbuka memuji Toprak. Jarang bagi seorang pembalap MotoGP memberi kredit sebesar itu kepada rekan setim yang bahkan belum memulai balapan resmi. Para analis Yamaha memperhatikan bahwa pola pengereman Toprak benar-benar berbeda dari pembalap MotoGP generasi sekarang. Ia menunda pengereman sampai titik yang dianggap tidak mungkin, namun tetap menjaga kestabilan motor, menahan gaya gravitasi yang seharusnya membuat motor melayang. Ini bukan sekadar bakat, ini hasil bertahun-tahun menghadapi mesin-mesin brutal di dunia Superbike yang punya karakter jauh lebih liar. Yamaha menyadari nilai itu. Telemetri menunjukkan grafik tekanan rem Toprak melampaui zona tipikal M1 namun tetap berwarna biru stabil, tanda bahwa motor tidak berkonflik. Kecocokan seperti ini jarang terjadi pada tahap awal adaptasi rider baru. Inilah alasan kru langsung menyimpulkan bahwa Toprak tidak sekedar beradaptasi, ia mencetak bahasa riding baru untuk M1 V4. Dalam proyek jangka panjang Yamaha menuju era mesin 850cc tahun 2027, Toprak memiliki peran strategis yang tidak dimiliki rider lain. Ia membawa perspektif unik tentang torsi, slide control, dan brake pressure, tiga aspek yang sangat dibutuhkan Yamaha untuk keluar dari masa sulit. Sementara Quartararo dikenal halus dan Miller bergaya flow, Toprak hadir sebagai senjata tak beraturan tapi mematikan. Filosofi inilah yang ingin digabungkan Yamaha, halusnya Quartararo, stabilnya Miller, dan liarnya Toprak. Para teknisi bahkan menyebut kombinasi tiga gaya ini sebagai trias kecepatan Yamaha. Dengan keberadaan Toprak, data yang selama ini kurang tentang performa motor di batas pengereman akhirnya bisa dipenuhi. Dan ini menurut Yamaha adalah kunci masuk ke era 850cc. Namun tidak semua pihak optimis. Jorge Lorenzo, sang legenda MotoGP, memberikan pandangan yang lebih realistis, bahkan tajam.
Menurutnya, kemampuan Toprak memang luar biasa, tetapi motor Yamaha tidak akan langsung membantu performanya tampil maksimal. Yamaha itu motor rigid, sangat mengandalkan kecepatan menikung. Gaya Toprak berbeda jauh, ujar Lorenzo. Baginya, musim 2026 hanyalah masa transisi bagi Toprak. Tapi Lorenzo juga mengakui, dengan ban Pirelli di tahun 2027, keseimbangan kekuatan akan berubah. Ban tersebut adalah habitat alami Toprak dan dengan satu musim pengalaman MotoGP, Toprak bisa menjelma menjadi ancaman besar. Lorenzo menyebutnya sebagai fase pengumpulan data menuju peluncuran monster. Yang semakin menarik, Miller merasakan bahwa kombinasi 3 gaya balap dalam satu tim Yamaha menciptakan dinamika baru yang sangat positif. Tidak ada ketegangan seperti yang biasa terjadi di tim lain ketika data pertarungan gengsi antar pembalap. Justru sebaliknya, Miller melihat kesempatan besar untuk memperkaya pemahaman teknis Yamaha. Kami dapat melihat apa yang Toprak lakukan di titik-titik yang selama ini gelap bagi kami, katanya. Banyak yang lupa bahwa Miller juga salah satu pembalap dengan analisis teknis terbaik. Dan ketika ia memuji seseorang setinggi itu, berarti ada sesuatu yang benar-benar berbeda. Bukan hal kecil jika seorang pembalap MotoGP mengakui bahwa rider lain membuka pintu data baru dalam pengembangan motor. Sementara itu, kru Yamaha masih terpukul dengan apa yang terjadi pada sesi pengereman Toprak. Grafik telemetri menunjukkan bahwa ia mengerem lebih lambat dibanding limit motor. Itu adalah data yang biasanya hanya muncul ketika pembalap mengalami hampir crash, namun tidak ada indikasi bahaya pada motor Toprak. Motor tetap lurus, suspensi tetap stabil, dan ban tidak menunjukkan gejala overstress. Bahkan salah satu insinyur berkata, jika ini rider lain, motor sudah berdiri sendiri, tapi di tangan Toprak, motornya seperti tahu harus patuh. Fenomena ini memicu diskusi internal Yamaha tentang kemungkinan mengembangkan sistem brake mapping baru berdasarkan pola unik Toprak. Dari sisi fans, reaksi publik Indonesia sangat meriah. Banyak yang memastikan bahwa performa Toprak benar-benar menuju jalur yang tepat. Komentar-komentar bernada bangga bermunculan. Ada yang menulis, cara dia ngerem itu kayak mode expert game MotoGP. Ada pula yang bilang, kalau Yamaha bisa bikin motor cocok, ini bisa jadi era baru. Ekspektasi fans sangat tinggi, namun tetap realistis. Mereka paham bahwa MotoGP bukan dunia yang sama dengan WSBK. Yang membuat fans makin yakin adalah mental baja Toprak. Ia tidak pernah terlihat kecil hati, bahkan ketika masuk ke lingkungan MotoGP yang terkenal kejam secara teknis. Mental inilah yang dianggap bisa menahan badai adaptasi selama musim pertamanya. Kini, dengan peningkatan kecepatan yang drastis dalam tes private, pujian Miller, prediksi tajam Lorenzo, hingga telemetri yang menunjukkan potensi luar biasa, jalur menuju MotoGP 2026 menjadi semakin panas. Yamaha tidak hanya menemukan pembalap baru, mereka menemukan fondasi baru untuk mencapai puncak lagi. Tahun 2026 mungkin bukan tahun dominasi, namun menjadi tahun lahirnya formula baru Yamaha yang akan matang pada 2027. Dan jika semua prediksi ini tepat, Toprak Razgatlioglu bukan hanya pembalap yang kembali menantang fisika, ia bisa menjadi pembalap yang mengubah arah sejarah Yamaha. Dunia kini menunggu, apakah sang agresor Turki benar-benar siap menulis babak paling liar dalam perjalanan MotoGP modern.